Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu orang tua siswa SMP Negeri 4 Rangkas Bitung yang saya hormati, 2 hari yang lalu Ibu Bupati Lebak mengeluarkan instruksi Bupati Lebak nomor 15 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM level 3. Tapi ada satu isinya yang sangat kita nanti-nantikan dan sangat kita dambakan, yaitu bahwa Ibu Bupati mengizinkan pembelajaran tatap muka terbatas untuk pendidikan SD sampai perguruan tinggi, tapi dengan syarat memenuhi SKB 4 Menteri. Oleh karena itu, maka kesempatan ini tidak akan kami sia-siakan. Jadi SMP 4 akan mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Ibu Bupati Lebak ini untuk melaksanakan tatap muka terbatas dengan ketentuan sesuai dengan SKB 4 Menteri. Apa saja ketentuan SKB 4 Menteri yang harus dipenuhi? Yang pertama, bahwa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah adalah Bapak Ibu guru yang sudah divaksin. Bagaimana kalau Bapak Ibu guru belum divaksin? Nah, kalau Bapak Ibu guru belum divaksin, kecuali dia komorbid karena tidak mungkin divaksin, maka dia harus mengajarnya dari rumah, work from home atau belajar jarak jauh. Itu dari segi Bapak Ibu guru. Bagaimana dengan siswanya? Dalam SKB 4 Menteri itu, orang tua boleh memilih apakah mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah atau belajar jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, bagi orang tua siswa yang akan mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, nanti harus menandatangani surat izin yang mengizinkan bahwa anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Surat resmi mengenai pembelajaran tatap muka terbatas, termasuk surat izin yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu, nanti akan kami bagikan pada hari Sabtu melalui WhatsApp grup di kelas masing-masing. Bapak Ibu tinggal mengisi di dalam laptop atau di HP, kemudian ditandatangani dan dikirim lagi ke sekolah. Tetapi kalau memang tidak bisa melalui gadget tersebut, maka anak-anak itu hari Sabtu setelah pembelajaran daring, kira-kira jam 11 ya, datang ke sekolah untuk mengambil surat izin tersebut. Kemudian hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, sama setelah belajar daring, kira-kira jam 11, mengantarkan surat tersebut ke sekolah. Nah, sekarang syarat ruangan atau pembelajaran di ruangan. Nah, syarat menurut SKB 4 Menteri ini, di ruangan jarak antar siswa harus minimal 1,5 meter, kemudian satu kelas tidak boleh lebih dari 18. Oleh karena itu, nanti pembelajaran tatap mukanya itu diatur sedemikian rupa oleh Wakasek Kurikulum, dilaksanakan seperti uji coba sebelum kenaikan kelas. Tapi bagi kelas 7 mungkin karena situasi yang baru, nanti akan dijelaskan oleh Wakasek Kurikulum dalam video berikutnya. Jadi pada intinya adalah bahwa karena ini pembelajaran tatap muka terbatas, maksimal 50% dari warga sekolah, oleh karena itu maka nanti belajar di sekolahnya pun terjadwal. Ini sebagai gambaran saja. Kalau kita nanti mulai dilaksanakan pada tanggal 19 hari Kamis, maka hari Kamis kelas 7, hari Jumat kelas 8, hari Sabtu kelas 9. Yang kelas 7 nanti dibagi dua. Siswa putri yang sesi pagi jam 8 sampai jam 10, dan laki-lakinya itu jam 10 sampai jam 12. Sedangkan untuk hari Jumat kelas 8 putrinya jam 7 sampai jam 9 dan putranya 9 sampai 11. Sedangkan hari Sabtu kelas 9
putrinya jam 8 sampai jam 10, putranya 10 jam sampai jam 12. Nanti dijelaskan lebih lanjut pada video berikutnya. Kemudian syarat yang ketiga, itu harus memenuhi protokol kesehatan. Nah, dari siswa sendiri dan dari guru, maka harus menggunakan masker. Dan sekarang itu maskernya harus 2 lapis. Jadi masker medis dulu, kemudian diikuti oleh masker kain. Dan itu dipakai selama berada di sekolah 2 jam itu. Kalau sudah terbiasa, insya Allah 2 jam itu nggak engap lah gitu ya, nggak sesak begitu. Jadi menggunakan masker. Yang kedua, harus mencuci tangan. Cuci tangan nanti kita sediakan di setiap depan kelas. Di depan sekolah juga kita sediakan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berkerumun, menjaga jarak. Kalau butuh makanan minuman, bawa dari rumah. Karena di sekolah tidak boleh ada pedagang yang menjual makanan atau minuman. Dan tidak boleh dibuka kantin. Kemudian yang keempat, lamanya belajar di sekolah itu hanya 2 jam. Hanya 2 jam ya. Nanti diatur oleh Wakasek Kurikulum 2 jam itu digunakan untuk apa saja. Nah, untuk menghindari kerumunan itu, terutama kerumunan setelah selesai belajar di sekolah. Seperti yang terjadi ketika uji coba dulu. Jadi di sekolahnya tidak ada kerumunan. Tetapi sebelum masuk ke sekolah dan setelah pulang sekolahnya, yang kita sempat 2 kali dibubarkan oleh Satpol PP, bukan di sekolah ya, tetapi di warung dekat sekolah, warung sekitar sekolah. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu, tolong anak itu yang pertama berangkat mendekati masuk sekolah. Misalkan kalau siswa laki-laki jam 10, maka berangkatnya kira-kira 30 menit sebelumnya 10 aja. Atau 45 menit, apalagi yang dekat. Karena kalau dari pagi, misalkan datang dari jam 8, menunggu jam 10 pasti nongkrong di warung, melakukan hal yang tidak baik sebagai seorang pelajar, berkumpul dengan siswa lain. Begitu juga ketika selesai belajar, baik putri maupun putra. Kalau putri pulang jam 10, putra pulang jam 12. Kalau memang tidak dijemput, tolong ditelepon posisi anaknya, harus segera pulang. Kami tidak ingin kejadian berulang. Malah pernah ketika kemarin di bulan puasa, anak bukannya puasa, bukannya masuk kelas, malah nongkrong di warung, merokok, minum kopi bersama dengan anak-anak dari SMA, SMK, sekolah lain bergabung di sana. Nah, kita tidak mau kejadian ini terjadi lagi. Kemudian terakhir, bagi anak-anak yang tidak diizinkan atau tidak memungkinkan untuk belajar secara luring tatap muka terbatas di sekolah, akan kami layani dengan pembelajaran PJJ jarak jauh atau pembelajaran daring. Jadi, anak-anak sekalian, mulai minggu depan kamu belajarnya dengan 2 model, yaitu belajar daring seperti biasa menggunakan WhatsApp group, platform dasar WhatsApp group, kemudian juga pembelajaran tatap muka terbatas terjadwal secara bergiliran. Minggu depan kelas 7 hari Kamis, kelas 8 hari Jumat, kelas 9 hari Sabtu. Nanti minggu depannya lagi bergeser hari Senin, kelas 7 gitu ya. Selasa kelas 8, kemudian Rabu kelas 9. Nanti hari Kamisnya pasti tidak akan kelas 7 lagi, diputar lagi supaya seluruh siswa itu mengalami belajar tatap muka di sekolahnya di hari yang berbeda, sehingga bertemu dengan seluruh guru mata pelajaran. Demikian yang ingin saya sampaikan. Nanti hari Sabtu insya Allah akan saya kirim surat pemberitahuan resmi dengan detailnya, sehingga Bapak dan Ibu bisa
membacanya secara cermat. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi wali kelas, bisa menghubungi Wakasek atau langsung ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.